Android Wear udah lama nggak begitu terdengar, tapi di Indonesia ada satu jam yang masih membawakan Wear OS dan bangga, yaitu adalah Oppo Watch. Jam ini memang sudah lama menjadi wishlist gue, dan akhirnya karena promo akhir tahun kemarin, akhirnya gue kesampaian juga untuk beli smartwatch ini. Halo Global Ferry di sini, dan inilah first impression satu-satunya Wear OS yang masih tersisa secara aktif dan dari brand pembuatan smartphone, Oppo Watch yang ukuran 46mm. Ini adalah jam Android kotak pesaing atau ternyata malah pengkopi Apple Watch? Let's check it out! Mulai dari boxnya, oke, ini sih Apple Watch banget. Ilustrasi jamnya di depan beserta tulisan Oppo Watch, branding Oppo di kiri dan di kanan, serta detail produknya di bagian belakangnya. Satu hal yang menarik di sini, ternyata importirnya dipisah dari Oppo Indonesia karena ternyata dibawakan oleh Oase Indonesia. Well, keduanya sebenarnya masih satu brand sih, tapi jadinya ternyata untuk fokus khusus wearables dari brand Oppo dan Oase, ternyata dibawakan oleh Oase Indonesia. Karena boxnya simple gini doang, langsung aja kita buka packagingnya. Oppo menyediakan pull tab di bagian bawahnya, tapi sebenarnya agak nggak guna sih, karena ujung-ujungnya gue harus nyobek keseluruhannya juga. Di dalamnya kita bisa bertemu langsung jamnya yang masih terbungkus lapisan pertama, buku garansi, dan juga buku petunjuk. Bakal tambahan just in case yang sekarang ada di jam hilang ataupun lepas, serta tentu saja charging docknya yang sudah mendukung VOOC Fast Charging. Karena gue emang udah demen banget dan memang masukin jam ini dalam wishlist gue tahun lalu, langsung aja kita aktifasikan jamnya terlebih dahulu. Karena ini merupakan jam berbasis Wear OS, companion app-nya sebenarnya bukan companion app khusus dari Oppo, melainkan aplikasi dari Google yaitu Wear OS. Proses pairingnya tergolong cukup gampang, asalkan jamnya udah ketemu, si Wear OS app-nya ini dapat dengan mudah mentransfer informasi account Google kita yang ada di dalam smartphone Android kita ke jam ini. Oh ya, sebenarnya Wear OS app ini sendiri juga tersedia di iOS, tapi untuk kali ini gue akan mencobanya dengan Android saja biar tetap dalam satu ekosistem. Smartphone Android-nya pun nggak perlu spesifik dengan smartphone dari Oppo, jadi bisa dibilang cukup universal. Jika sudah terhubung, di aplikasi Wear OS ini kita bisa mengatur beberapa konfigurasi si smartwatch-nya sendiri. So far ini lebih mengingatkan dengan sistem settings dari Android. Watch face-nya juga sudah ada beberapa yang terinstall, jadi kalian bisa memilih sesuai keinginan kalian. Ke jamnya sendiri, hands down ini adalah salah satu premium smartwatch yang pernah gue pegang. Looks and feels-nya cukup familiar bagaikan Apple Watch, yang on its own sebenarnya adalah smartwatch yang sangat baik dan merupakan wishlist smartwatch gue yang lain. Bahan yang terbuat dari aluminium, disandwich oleh kaca di depannya, serta seramik di belakangnya. Ini adalah staple dari sebuah smartwatch premium yang tentunya juga kita temukan pada versi Apple Watch. Build-nya sangat solid, tapi memang agak sedikit berat dibandingkan kebanyakan smartwatch. Untuk strap bawahnya sendiri terbuat dari bahan dasar rubber, namun sayangnya mengambil satu fitur yang cukup nyebelin dari Apple Watch sendiri, yaitu strapnya adalah mode proprietary. Ini berarti akan sedikit sulit mencari pengganti strapnya yang sejenis. Kenapa alasan Oppo memilih desain ini? Well, entahlah, dan gue sebenarnya sangat kecewa tentang itu. Akan tetapi koneksinya si strap ini dengan jamnya cukup solid dengan mekanisme buckle metal yang dimilikinya, dan juga mudah dilepas dengan one touch buttonnya. Displaynya sendiri adalah salah satu display paling premium yang ada di ranah smartwatch dan juga smartphone, yaitu dengan panel AMOLED fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena Oppo Watch ini memiliki double curved edges yang bisa dibilang pertama dalam dunia smartwatch. Display ini memberikan vibe yang lebih premium dengan edge-nya ini. Walau berbentuk kotak, bentangnya seluas 1,91 inci ini menjadi lebih luas, fluid, dan dynamic dibandingkan dengan smartwatch yang berbentuk bulat. Warna yang dihasilkan juga sangat baik karena panel AMOLED-nya, dan tentunya kalian dapat mengaktifkan always on display dengan pixel yang hitam total dimatikan. Spec-wise, Oppo Watch 46mm di Indonesia sayangnya agak setengah-setengah. SoC-nya menggunakan Snapdragon 3100, RAM 1GB, dan storage 8GB untuk menyimpan lagu ke jam ini. NFC, Wi-Fi, GPS juga tersedia di dalamnya.
So far lengkap. Tapi yang hilang di sini adalah eSIM untuk si jamnya. Di model China dan Eropa, Oppo Watch memiliki model selular plus Wi-Fi yang mempermudah penggunaan jamnya tanpa companion phone-nya. Oleh karena itu, Oppo Watch ini akan sangat bergantung dengan smartphone kita. Oke, sebenarnya mungkin agak berlebihan bilang setengah-setengah, tapi gue agak menyayangkan aja hal yang mempermudah ini hilang untuk model di Indonesia. Bayangin aja bisa nelpon langsung dari smartwatch. Keren gitu nggak sih? Secara software, OS yang digunakan adalah Wear OS 2.21 yang berbasis dari Android 9. Memang jujur agak ketinggalan, tapi Android Wear berikutnya pada tahun ini, tahun 2021, seharusnya sudah berbasis Android 11 dengan sejumlah upgrade terutama di bagian visual dan juga UI UX-nya. OS ini jika digabungkan dengan spesifikasinya, so far penggunaannya bisa dibilang cukup smooth. Jika butuh aplikasi tambahan, kita pun bisa langsung bergantung pada Play Store yang sudah disematkan juga sebagai basis software Google di jam ini. I have absolutely no hiccups sejak menggunakannya selama kurang lebih seminggu ini. Notifikasi dari smartphone juga masuk dengan cepat, tepat, dan juga akurat, walaupun padahal dia masih menggunakan Bluetooth 4.2. Bahkan sebenarnya notifikasi ini bisa kita pakai untuk langsung membalas text message atau chat app yang misalnya di sini line message-nya. Untuk di model China, OS yang digunakan agak berbeda yaitu Color OS. Namun di versi global ini, Wear OS-nya juga mendapatkan cipratan dari Color OS secara visual dan juga menu, serta adanya support dari HeyTap App. Memang sayangnya HeyTap App ini merupakan aplikasi companion yang terpisah, sehingga untuk menggunakan smartwatch ini, kalian membutuhkan dua companion app sekaligus. Lalu tentunya sebagai smartwatch yang fokusnya ada di fitness dan juga kesehatan, kalian menemukan heart rate sensor di belakangnya, beberapa fitur sports yang belum gue coba saat ini, serta tentunya sudah ada ketahanan dalam air hingga 5 ATM. Tapi so far, gue cuma baru mencoba sekilas-sekilas saja dan mungkin akan gue berikan lebih lanjut pada review berikutnya. Overall dari first impression gue terhadap Oppo Watch ini, gue memiliki near zero complaint. Build quality dari jam ini berada di kelasan premium, setara dengan kompetitornya seperti Apple Watch ataupun Galaxy Watch dari Samsung. Bahan aluminium, front glass, dan ceramic back-nya dapat memberikan feels dan build yang setara dengan flagship phone. Bedanya ini digunakan sebagai wearables. Selain itu beratnya juga cukup oke untuk digunakan di tangan, jadi ya tetap berasa sangat elegan. Bentuk jamnya memang kotak dan agak kurang sejalan dengan model timepiece yang lebih premium seperti jam tangan Rolex, Fossil, dan sebagainya yang memiliki base shape bulat. Tapi bentuk kotak ini menjadi staple dari sebuah smartwatch berkat smartwatch besutan Apple yang sekarang menjadi trendsetter dari sebuah smartwatch. Spesifikasinya juga masih oke, walau demikian sebenarnya sudah agak tertinggal karena Snapdragon 4100 sebagai SoC sudah dirilis tahun lalu dan belum ada versi terbaru dari Oppo Watch ini. Google Services yang tersedia juga membuat kesempatan menambahkan aplikasi dan mengakses service yang sangat biasa kita gunakan cukup mudah di sini. Lalu juga, jam ini bisa menjadi alat untuk menjawab telepon, which is an added bonus yang so far looks reliable dan sebenarnya cukup mempermudah. Akan tapi, ini masih baru first impression gue aja, dan mungkin bisa berubah pada versi full review gue nantinya. Namun untuk sekarang, gue lagi masa bucin-bucinnya dengan jam ini di tahun 2021, dan mungkin akan memakainya menjadi daily driver untuk beberapa waktu ke depan. Oh ya, untuk harganya sendiri, gue membeli jam ini di Oppo Official Stores offline dengan harga 3,499 juta. Harga ini lebih murah dari waktu peluncurannya kala itu yaitu 4,5 juta. Dan untuk yang model lebih affordable pun juga ada yaitu di Oppo Watch 41mm yang sekarang dibanderol dengan harga jauh lebih murah di sekitaran 2,499 juta hingga 2,999 juta. Keduanya memiliki spesifikasi yang serupa, jadi seharusnya nggak ada masalah soal performa, namun memang berbeda di ukuran display serta jenis display yang digunakan, di mana 46mm menggunakan edge, sedangkan untuk 41mm adalah model flat. Tergantung preferensi kalian aja. Jika kalian tertarik, gue akan taruh linknya di kolom deskripsi di bawah ya, Gopals. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa berikan like dan share. Serta buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Happy New Year guys, Ferry signing out. Bye-bye.
Bye.